sangat hening, teduh dan penuh dengan damai. Di balik rimbunnya alam pegunungan menoreh, tersembunyi sebuah tempat doa yang menghadirkan ketenangan jiwa. Sebuah tempat di mana manusia belajar menemukan Tuhan di dalam keheningan. Gua Maria Lawangsih terletak di kawasan Pegunungan Menoreh. Tepatnya di Dusun Patih Ombo Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara kegerejaan, tempat ini berada dalam wilayah Paroki Administratif Santa Maria Fatima, Pelemduku, yang berinduk pada Paroki Santa Maria Tak Benoda Nanggulan, Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang. Menemukan Tuhan dalam keheningan, mungkin tak ada untayan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan kesucian dari Gua Maria Lawangsih. Di balik lekuk dinding gua alaminya, waktu seolah berhenti berdetak, udara sejuk yang membelai kulit dan sunyi yang mendekap jiwa, seketika membasuh hiruk-pikuk dunia yang kita tinggalkan di luar sana. Di sini, di jantung kesunyian ini, setiap langkah kaki yang kita ambil terasa lebih pelan, menuntun kita pada kerendahan hati. Setiap doa yang terucap bukan lagi sekedar kata, melainkan getaran yang terasa lebih dalam. Dan di titik terujung sujud kita, setiap hati dibawa pulang untuk merasa lebih dekat kepada Sang Pencipta. Melangkah lebih jauh ke dalam, kita disambut oleh sebuah prasasti di gerbang utama, tertulis rapi dalam deretan aksara Jawa, Wiwaraning Swargo, Luhuring Panembah. Ini bukan sekedar untayan kata, melainkan sebuah sengkalan, sebuah sandi waktu yang mengabadikan angka tahun 2009. Di balik angka tersebut, tersimpan sebuah filosofi yang melintasi zaman. Membisikkan sebuah pesan abadi, bahwa gerbang menuju surga tak akan terbuka hanya dengan langkah kaki, melainkan melalui tapak kehidupan yang luhur dan keteguhan hati yang penuh iman. Perjalanan Gua Maria Lawangsih bukanlah sebuah kisah yang tercipta dalam sekejap mata. Gua Maria Lawangsih adalah rajutan doa dan kesabaran yang membentang dalam lintas dekade. Bermula dari tahun 1988, kala itu, sebuah gagasan tulus muncul dari Dewan Stasi, sebuah visi untuk mengubah keheningan Gua Lowo menjadi gema doa yang suci. Dua tahun berselang, di tahun 1990, semangat itu mulai dipupuk oleh kaum muda melalui prosesi jalan salib, melintasi rute dari Gua Lowo menuju puncak Gunung Pengilon. Harapan yang sebelumnya sempat tertunda, akhirnya kembali mekar di tahun 2003, saat tanah Gua Lowo akhirnya resmi menjadi milik umat sepenuhnya. Hingga akhirnya, pada tahun 2008, langkah besar itu dimulai. Pembangunan Gua Maria Lawangsih resmi dijalankan, ditandai dengan guratan cangkul pertama, pada hari Senin Kliwon yang sakral. Dan sejak saat itulah, setiap hari Senin Kliwon bukan lagi sekedar hari biasa,
Gua Lowo telah menjelma menjadi momen ziarah, ruang doa, dan peringatan penuh makna yang terus hidup hingga hari ini. Pada tanggal 29 September 2009, sebuah catatan sejarah terukir di tanah ini. Di bawah langit yang teduh, patung Bunda Maria diarak perlahan menuju persemayamannya di Gua Lawangsi. Sebuah prosesi iman yang begitu kental, di mana butiran doa bercampur dengan air mata haru umat yang mengiringi. Waktu terus berjalan, hingga tiba di tahun 2010. Saat Gua Lawangsi ini akhirnya diresmikan bagi umum. Dan pada puncaknya, di tahun 2013, Uskup Agung Semarang hadir memberikan berkat kudusnya, mengukuhkan Gua Lawangsi. Bukan sekedar bangunan batu, melainkan sebuah tempat ziarah yang hidup, tempat di mana harapan dan iman senantiasa bertumbuh. Daya tarik utama dari Gua Maria Lawangsi adalah air suci yang berasal dari sumber mata air alami dari dalam gua. Bukan sekedar air alami, airnya sangat jernih, mengalir tanpa tergesa-gesa, tapi menjadi sebuah simbol kesegaran, harapan, dan kedamaian. Di balik dinding batu yang diam membisu, waktu meninggalkan jejaknya. Selama ribuan tahun, proses geologi memahat gua karst ini dengan kesabaran yang nyaris tak terbayangkan. Tekstur batu yang kasar, stalaktit yang menggantung dari langit-langit, semuanya menjadi saksi perjalanan bumi yang panjang. Udara terasa lebih tenang dan lebih hening. Cahaya matahari menyelinap melalui celah-celah batu, menciptakan tarian lembut antara bayangan dan terang, seolah-olah alam sendiri yang sedang berdoa. Di pusat keheningan inilah berdiri sebuah sosok yang menghadirkan keteduhan. Figur Bunda Maria dari Fatima, dengan jubah putih yang jatuh lembut, dihiasi aksen emas yang sederhana namun anggun. Tangannya terkatup dalam doa yang seolah tak pernah berhenti. Tatapannya begitu lembut, seolah menyambut setiap jiwa yang datang dengan kelelahan, harapan, dan kerinduan akan damai. Sebuah rosario menggantung di tangannya. Sebuah undangan sunyi untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan berserah. Melangkah lebih dalam dari pelataran Gua Maria, kita akan menemukan Panti Semedi, tersembunyi di balik keteduhan gua. Tempat ini menawarkan kesunyian yang lebih dalam dan privat, sebuah ruang bagi mereka yang merindukan meditasi. Di sini, keagungan stalaktit berpadu harmonis dengan simfoni gemericik air, menciptakan atmosfer sakral yang menenangkan jiwa. Disinilah pusat dari segala keheningan itu berada. Tepat di tengah gua, kita akan menemukan representasi hati kudus Yesus. Berdiri penuh wibawa, tangan kanannya terangkat memberikan berkat, sementara tangan kirinya menunjuk lembut ke arah hati yang terbuka. Hati itu terpancar jelas di dadanya, bersinar dan penuh makna, mengundang setiap mata untuk terpaku padanya. Hati adalah lambang kasih yang tak bertepi, sebuah cinta yang rela berkorban melampaui penderitaan. Sedangkan duri yang melingkar menjadi pengingat akan luka dosa manusia, namun nyala api di atasnya berbicara lebih keras tentang cinta ilahi yang tak akan pernah padam. Dalam kesunyian dan kesederhanaan inilah kita diajak untuk kembali kepada kasih, pengampunan, dan harapan. Yesus Hati Kudus bukan sekedar simbol iman, melainkan sebuah undangan terbuka bagi kita untuk membuka hati, menerima kasih-Nya, dan membagikannya kepada sesama. Waktu tak pernah berhenti berputar, dan perkembangan pun terus berjalan.
Memasuki tahun 2018, sebuah narasi baru mulai diukir di tanah ini. Berdiri tegak sebuah kapel dan rumah singgah yang menjadi simbol keharmonisan antara iman dan budaya. Menatap fisiknya, kita segera disambut oleh nafas tradisional Jawa yang kental, atap limasannya yang megah, beralaskan genteng tanah liat berwarna merah kecoklatan, seolah membumi dengan alam sekitarnya. Struktur utamanya mengandalkan kekuatan kayu, mulai dari tiang penyangga, pagar, hingga detail dekoratif yang presisi. Di sisi samping dan belakang, dinding bata ekspos sengaja dihadirkan untuk menciptakan impresi hangat dan jujur. Tak ada yang disembunyikan. Sementara di bagian depan, sebuah pendopo terbuka berdiri dengan anggun. Sebuah ciri khas arsitektur Jawa yang mengutamakan ruang komunal dan sirkulasi udara alami, mengundang siapapun untuk masuk dan merasa diterima. Pada gerbang utama, pada sisi kiri, kita akan disambut oleh rute Jalan Salib. Berbeda dengan tempat ziarah pada umumnya, Gua Maria Lawangsi menawarkan rute yang pendek namun padat makna. Jalur ini terpadu dengan apik, mengajak peziarah masuk ke dalam suasana kontemplasi tanpa harus terdistraksi oleh jarak yang jauh. Sesuai dengan filosofi arsitek legendaris Romo Mangunwijaya, jalur Jalan Salib tidak dibangun dengan kemegahan modern, melainkan dengan pendekatan arsitektur yang menyatu dengan alam. Setiap stasi berdiri sederhana di sepanjang lereng berbatu yang ditumbuhi lumut dan tanaman liar. Bangunan pada setiap stasi berbentuk struktur kecil menyerupai rumah pelindung. Materialnya didominasi bata ekspos dan semen, dipadukan dengan atap pelana sederhana dari beton ringan. Di dalamnya terdapat relief putih yang menggambarkan kisah sengsara Yesus, tersusun dalam komposisi klasik khas tradisi Katolik. Relief ini menjadi pusat visual sekaligus spiritual peziarah untuk berhenti, melihat dan merenung di setiap perhentian. Jalur pedestrian yang menghubungkan setiap stasi dibuat mengikuti lereng, dilengkapi pagar besi sederhana sebagai pengaman. Tata letaknya linear, mengalir dari satu stasi ke stasi berikutnya, menciptakan perjalanan spiritual yang berkesinambungan. Tepat di area parkir mobil, terdapat sebuah fasilitas unik bernama Warung Kejujuran. Warung ini hadir sebagai bentuk pelayanan mandiri bagi para peziarah dengan mengedepankan nilai kepercayaan. Di sini, pengunjung bebas mengambil sendiri kebutuhan mereka, mulai dari lilin, rosario, jerigen untuk air suci, hingga makanan ringan dan minuman. Tanpa penjaga, setiap transaksi dilakukan secara mandiri. Peziarah membayar sendiri, bahkan mengambil kembalian jika diperlukan. Sederhana, namun syarat makna. Warung Kejujuran menjadi cerminan nilai kejujuran dan tanggung jawab di tengah perjalanan iman. Gua Maria Lawangsi mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kejujuran dan kepercayaan. Nilai-nilai yang hidup bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Dalam heningnya gua, kita diajak untuk kembali mendengar suara hati, menemukan damai dan memperbarui iman. Selamat berkunjung, selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam.